Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan program khusus highlight apel siaga perubahan bersama saya, Mercy Wijaya. Ratusan ribu kader Partai Nasdem memadati kawasan Gelora Bung Karno untuk menghadiri apel siaga perubahan. 80 ribu kader memadati stadion utama dan lebih banyak lagi yang mengikuti acara melalui layar lebar dan panggung di sekitar GBK. Bagi Partai Nasdem, pesta demokrasi harus berlangsung dengan riang gembira. Seperti apa potret kemeriahan apel siaga perubahan yang berlangsung Minggu sore kemarin? Berikut ulasannya untuk Anda. Mereka memiliki kesadaran, memiliki semangat juang yang relatif tinggi, bahkan pengorbanan untuk bisa datang ke GBK. Ini satu kekuatan untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Berangkatkan karena ini mandiri secara bertahap. Terus-terusan 3 hari yang lalu udah berangkat tiap hari. Pada kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Tentunya benturan jadwal ini sangat kami sayangkan karena kenapa? Kami dari Partai Nasdem mohon izin atau memasukkan izin penggunaan GBK ini sejak tanggal 16 Februari 2023 dan kemudian disetujui pada tanggal 22 Februari 2023. Insya Allah untuk rumput sendiri sudah aman karena memang standar operasional prosedur kita rumput itu harus dipakai dengan grass cover. Jadi memang masyarakat perlu tahu untuk rumput sendiri kita harus grass cover. Nah ini selama kurang lebih nanti 3 hari selesai penyelenggaraan langsung dibuka dan itu akan kita recovery. Jadi insya Allah rumput aman. Ini adalah sebuah penanda besarnya semangat yang ada di masyarakat dan menggambarkan soliditas Nasdem untuk bergerak di dalam mendorong perubahan, gerakan perubahan yang selama ini menjadi cita-cita dari Nasdem. Jadi 200.000 lebih yang hadir ini menggambarkan soliditas dan gelora semangat yang luar biasa. Konsekuensi dari positioning Nasdem pada kali ini diharapkan tentu akan mencairkan adanya ketegangan politik yang dipersepsikan oleh masyarakat, tetapi kalau misalnya kemudian itu bisa dijembatani, justru itu akan memberikan dampak yang positif misalnya bagi pencapresan Anies Baswedan, termasuk bagi sosialisasi narasi perubahan. Pulang dari apel siaga, mudah-mudahan harapan saya itu menjadi semangat baru, energi baru untuk Nasdem di Jawa Tengah nantinya.
tumpah ruah dan meriah. Itulah suasana di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu sore kemarin. Sejak Minggu pagi, kawasan di sekitar GBK tampak dipadati kendaraan berbagai jenis yang menjadi transportasi kader Partai Nasdem. Bus menjadi pilihan utama moda transportasi kader Partai Nasdem yang mencapai Gelora Bung Karno. DPD Partai Nasdem Cianjur misalnya, memberangkatkan 5.000 kader menggunakan 70 bus. Begitu pula dengan DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang mengirimkan 7.000 kader yang terbagi dalam beberapa kloter. Selain kader dari Pulau Jawa, bus juga digunakan oleh para kader yang berasal dari Sumatera. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Partai Nasdem memahami kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno yang hanya mampu menampung 80.000 orang. Karena itu, DPP Partai Nasdem menyiapkan layar lebar dan panggung agar seluruh peserta dapat menikmati rangkaian acara. Analis politik Ahmad Hoirul Umam menilai, apel siaga perubahan merupakan momentum penting 7 bulan menjelang pelaksanaan pemilu. Maka tepat sekitar 7 bulan menjelang pemilu di 14 Februari 2024. Oleh karena itu, dalam konteks ini, maka apa yang dilakukan oleh Nasdem sebenarnya adalah juga bagian dari ajang show of force atau unjuk kekuatan. Pasukan diistirahatkan. Kader Partai Nasdem yang memadati Stadion Utama GBK berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kader mereka tak hanya menunjukkan kekompakan dan soliditas dukungan, sekaligus merupakan selebrasi keberagaman. Suasana yang sangat kental dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang lebih luar biasa, kader Nasdem yang datang dari berbagai daerah di Indonesia datang secara swadaya dan swadana. Apel siaga perubahan juga dihadiri pimpinan Parpol Mitra Koalisi Partai Nasdem. Jajaran petinggi Parpol peserta Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendapat tempat khusus di tribun kehormatan. Yang menarik, ada pula Parpol di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan diundang menghadiri apel siaga perubahan, yaitu Partai Golkar. Lalu apakah ini berarti Golkar tengah dirayu agar bergabung dalam barisan pendukung Anies Baswedan? Partai Golkar adalah sahabat Partai Nasdem. Mereka datang sebagai sahabat, datang bergembira bersama-sama supaya kemudian kita menghadapi pemilu ini dengan suasana sukaria. Bahwa pemilu itu nggak perlu tegang-tegang, berbeda partai, berbeda dukungan, tidak membuat kita tidak boleh berkomunikasi. Saya apresiasi, terima kasih kepada teman-teman Partai Golkar memenuhi undangan kami. Sekali lagi, Golkar adalah sahabat daripada Partai Nasdem. Ketua Pelaksana Apel Siaga Perubahan Ahmad Ali menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk konsolidasi partai, sekaligus memastikan seluruh kader siap menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Laksanakan konsolidasi, merapatkan barisan, mempersiapkan pemilu 2024, dan sekaligus memberikan laporan kepada Ketua Umum bahwa Partai Nasdem sudah menghadapi pemilu 2024, kami siap untuk memenangkan target yang telah diberikan oleh Ketua Umum. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Keputusan telah diambil oleh Ketua Umum mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden. Hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan. Kita harus berani menyatakan kalau takut
dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Maka pada saudara semuanya, keluarga besar Partai Nasdem, dari struktur wilayah, daerah, cabang, kemudian DPRD, saya nyatakan penghormatan dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya. Saudara telah menunjukkan komitmen jati diri saudara untuk hadir dengan pengorbanan yang ada ke Jakarta dari berbagai wilayah di Nusantara ini demi menyatakan saudara masih ada sebagai kader partai ini. Tidak berlebihan bila Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi apresiasi kepada pengurus partainya yang sudah berkorban untuk menghadiri apel siaga perubahan. Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu sore 16 Juli 2023 seakan berganti warna menjadi biru. Puluhan ribu kader Partai Nasdem dari berbagai daerah di Indonesia hadir bersatu padu di dalam stadion utama. Ditambah kader di luar stadion yang jumlahnya lebih dari 200 ribu. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Jadi sejauh ini sih sukses menurut saya ya, karena bagaimanapun tidak banyak partai politik yang berani memakai GBK untuk show force sekaligus menunjukkan soliditas partai dan koalisi menuju kompetisi pemilu 2024. Siapa presidenmu? Anies Baswedan. Salah satu agenda penting apel siaga perubahan adalah pidato kebangsaan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Di hadapan ribuan kader Partai Nasdem, Anies menjelaskan tagline perubahan yang digunakan Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Pemilihan Presiden 2024 menjadi titik temu Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Pada 3 Oktober 2022, secara resmi Partai Nasdem mendeklarasikan diri sebagai parpol pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Keputusan Partai Nasdem mendukung pencapresan Anies ternyata berdampak besar. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendapat banyak tekanan usai dukungan terhadap Anies dideklarasikan. Dalam keputusan ini, banyak orang yang pastilah tidak bisa terpuaskan. Dalam keputusan ini, Ketua Umum kita banyak mendapat tekanan-tekanan. Tapi kita bangga dengan ketegaran Ketua Umum kita dalam menjaga keputusannya. Baca pres yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan memahami semangat juang kubu pendukungnya terus diuji dan ditepah. Apel siaga perubahan ini menjadi momentum untuk menguatkan tekad, memperkuat komitmen restorasi. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, walau berstatus capres yang diusung Partai Nasdem, pemikiran dan gagasan Anies tidak eksklusif untuk Partai Nasdem saja. Karena itu, Partai Nasdem memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan gagasan Anies ke seluruh rakyat Indonesia. Tentu doa dan harapan, pemikiran-pemikiran
yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini adalah bukan hanya dialamatkan kepada kita, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk lebih meluaskan harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa yang kita miliki. Kita ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Duduk bersama dalam satu meja menjelang Pilpres 2014 merupakan rekam jejak dukungan Partai Nasdem kepada sosok Joko Widodo. Partai Nasdem bahkan menjadi parpol pertama yang melabuhkan dukungan kepada Joko Widodo, mendahului PDIP, partai yang mengusung Jokowi. Kebersamaan Partai Nasdem dan Joko Widodo berlanjut pada Pilpres 2019. Dukungan Partai Nasdem turut mengantarkan Joko Widodo menghuni istana untuk kedua kali. Namun menurut Surya Paloh, harapan besar yang disandangkan pada pemerintahan Joko Widodo belum menjadi kenyataan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa? Menjelang Pilpres 2024, Partai Nasdem memilih berbeda pilihan politik dengan Presiden Joko Widodo. Saat Presiden Joko Widodo meminta parpol untuk tidak terburu-buru melabuhkan dukungan pada sosok tertentu, Partai Nasdem justru mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Relasi dengan Presiden Joko Widodo disebut makin renggang saat Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan parpol di luar pemerintahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Dua parpol yang kerap mendapat label partai oposisi.
Banyak yang membaca dukungan terhadap Anies tidak direstui Joko Widodo yang ingin presiden selanjutnya berasal dari lingkaran kekuasaan. Joko Widodo bahkan tegas menyatakan terus cawe-cawe agar pemimpin berikutnya adalah sosok yang dikehendaki. Joko Widodo dan kubu pendukungnya menggunakan narasi keberlanjutan sebagai argumentasi untuk melenggangkan kekuasaan. Sedangkan Anies dan kubu pendukungnya menggunakan narasi perubahan sebagai simbol koreksi berbagai kebijakan yang perlu diluruskan. Saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian, dan kita terima itu saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Namun apel siaga perubahan boleh jadi membawa angin segar bagi kekuatan politik pendukung Anies Baswedan. Sejumlah elit Golkar terlihat memenuhi undangan Partai Nasdem menghadiri apel siaga perubahan. Ada aspirasi yang kira-kira bisa dibaca kehadiran itu sebagai bentuk gitu ya, sinyal gitu ya, sebagian elemen Golkar untuk memilih Anies Baswedan. Meskipun lagi-lagi untuk sampai ke sana, saya kira banyak hal yang harus dilalui. Tagline perubahan yang diusung koalisi pengusung Anies Baswedan sejalan dengan gerakan restorasi yang dibawa Partai Nasdem. Kepada ribuan kadernya yang berkumpul di kawasan GBK, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, karakter bangsa Indonesia sudah berubah. Karena itu dibutuhkan gerakan perubahan. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian pemirsa program khusus Highlight Apel Siaga Perubahan. Saya Mercy Wijaya pamit undur diri dan sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.